Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Saat ini kami berada di pendopoan Rumah Dinas Bupati Empat Lawang dan sudah hadir bersama kita di sini salah seorang ASN inovatif dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Empat Lawang. Selamat datang pada Bapak Yulian Septa Pratama SST PMM. Gimana Bapak kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapak sebagai Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi. Nah, hari ini kita akan ngobrol soal inovasinya dari Pak Julian, yaitu EJM Sidak Simple Aja atau Elektronik Jaringan Mandiri Sistem Informasi Database, Aplikasi Kepegawaian, Simpek, E-Layanan, dan E-Kinerja. Waduh, panjang nih ya Pak ya. Cuma mungkin nanti bisa dijelaskan apa sih EJM Sidak Simple Aja ini. Apa yang melatar belakangi hadirnya atau timbulnya inovasi ini, silakan. Jadi BKPSDM Kabupaten Empat Lawang ini latar belakang menghadirkan inovasi ini karena ingin memberikan layanan yang terbaik untuk ASN seluruh Kabupaten Empat Lawang yang selama ini layanannya masih menggunakan cara manual. Banyak kertas, seluruhnya setiap kali ada urusan kepegawaian selalu diminta berkas dan berkas. Jadi kami ingin menghadirkan layanan yang paperless, Bu, dan menggunakan teknologi informasi. Jadi EJM Sidak Simple Aja ini terdiri dari 3 inovasi. Yang pertama adalah Simpek. Jadi Kabupaten Empat Lawang memiliki database-nya sendiri yang memang menginduk ke database BKN, tetapi lebih mudah disortir, lebih up to date karena langsung real dari keadaan-keadaan yang selalu berubah di bawah. Kemudian e-layanan ini adalah selama ini surat masuk, surat keluar, disposisi SK itu kan masih manual, masih pakai kertas, masih ini. Dengan e-layanan ini maka hanya perlu melalui aplikasi bisa menghadirkan langsung ke kami tanpa perlu kertas, Bu. Jadi setiap contoh disposisi selama ini kita harus membaca kemudian melihat tanpa ini. Pada waktu pandemi kemarin e-layanan ini terbukti sangat membantu dengan karena banyaknya pegawai yang WFH, work from home, jadi sementara pekerjaan tetap harus dilaksanakan. Jadi kami kemarin surat-suratnya melalui e-layanan saja langsung dari HP bisa dilihat apakah sudah ada pekerjaan turun dari Ibu Kepala Badan. Kemudian e-kinerja adalah selama ini ASN mendapatkan TPP yang tentu saja harus dipertanggungjawabkan kinerjanya. Selama ini masih mengentry manual, mengetik kemudian mencetak. Untuk ini e-kinerja ini untuk mendapatkan TPP ini hanya sifatnya bisa dikatakan update status hari ini pekerjaannya apa yang memang pada waktu IG sering dilaksanakan. Jadi langsung melalui aplikasi tanpa harus mencetak kembali. Jadi memang EJM Sidak Simple Aja ini nggak simple ya? Iya. Karena mencakup dari 3 layanan gitu ya, mulai dari data kepegawaian, kemudian layanan administrasi secara internal maupun eksternal, kemudian evaluasi ataupun kinerja dari SDM yang ada di BKPSDM gitu ya. Waduh, kalau manfaatnya sendiri yang bisa dirasakan baik internal maupun eksternal seperti apa, Pak? Ya, manfaatnya itu kalau untuk layanan ini nanti ke depannya ASN di Kabupaten Empat Lawang ini tidak perlu lagi mengirimkan berkas. Contoh mau naik pangkat. Selama ini kan kita pasti diminta persyaratan banyak. Iya, persyaratan gitu banyak ya. kan, SKCPNS, PNS, SKP, pangkat terakhir, jabatan terakhir. Itu nanti tidak perlu, Bu. Hanya perlu hanya surat pengantar, siapa saja yang mau naik pangkat, datanya sudah ada. Gitu. Kemudian untuk dapat TPP selama ini pasti kalau mau pencairan BK ini TPP ini kan sibuk ini tiap bulan. Kalau ini tidak langsung ambil dari aplikasi, kami kirim ke BPKD sudah bisa dinikmati di rekening masing-masing. Ini berapa lama nih dari mulai idenya dimulai
kemudian terimplementasi berapa lama jangka waktunya? Kurang lebih butuh waktu kemarin 6 bulan dari mulai pembuatan aplikasi kurang lebih 3 bulan, kemudian sosialisasi dan yang mungkin masih berjalan itu adaptasi. Oke, jadi tapi sampai saat ini masih berlangsung ya? Masih Terus berlangsung dan tetap pengembangan. Oke, nah ada nggak hambatan sepanjang melaksanakan ataupun setelahnya gitu? Hambatan terjadi pada saat proses sosialisasi karena rata-rata ASN sudah di zona nyaman. Dalam artian selama ini juga gitu kok. Iya. Selama ini juga tetap dapat TPP kok, sudah biasa kan. Nah, jadi sosialisasi, kemudian sudah berhasil kami lakukan. Kemudian adalah adaptasi. Adaptasinya karena selama ini masih manual, belum biasa. Kalau tidak cetak itu Bu, ini masih berjalan, terutama untuk rekan-rekan yang di kecamatan ini sering minta dispensasi tetap kumpul manual. Karena mungkin alasan sinyal belum pede ya. Iya, belum pede, alasan teknis juga mungkin ada kan untuk teman-teman yang di kecamatan. Tetapi overall semuanya berjalan dengan baik. Baik gitu ya. Setelah dari 6 bulan, berarti sampai saat ini sudah berapa nih? 1 tahun ini pelaksanaannya? Dari 2020 sudah 2 tahun. Hampir 2 tahun ya. Nah itu dampak yang dirasakan sama baik pegawai internal maupun eksternal itu sudah ada testimoni belum? Sudah banyak ya yang menjadi lebih biasa. Sudah menjadi kebiasaan sehingga tidak lagi menjadi beban untuk jadi lebih mudah gitu ya, udah lebih nyaman berurusan dengan kepegawaian dapat, gitu ya. Produk tanpa perlu ini 1 tahun Bu, 1 tahun kemarin masih jalan adaptasi. Jalan 2 ini aplikasi tetap jalan, cuma manual tetap. Nah, saat cuma ini ada 1 tahun ini sudah mulai kami nikmati. Kedepannya gitu juga akan tetap kami update kan, tetap kami akan kembangkan lagi untuk memberikan manfaat yang lebih luas. Ya, biar terdata dengan baik juga ya data-data pegawainya gitu. Nah, harapan kedepannya nih untuk pengembangan aplikasinya sendiri maupun dampak yang mungkin ada goal yang belum dicapai, ini kira-kira seperti apa Pak? Kami nanti menginginkan dari mulai pengangkatan CPNS yang bersangkutan sampai yang bersangkutan diksar, diangkat PNS, naik pangkat, baik dari mulai pangkatnya sampai pensiun itu terdata dengan baik. Untuk saat ini datanya masih ada sebagian yang belum rapih, terutama untuk ASN yang pindahan. Baik pindah datang maupun pindah keluar. Mungkin kami targetkan selesai di akhir tahun ini sehingga tahun depan menjadi lebih baik lagi. Baik, terakhir nih untuk sahabat inovasi mungkin ada pesan ataupun kesan biar terus berinovasi, silakan Bapak. Iya, kami berpesan kepada teman-teman, terutama teman-teman ASN, kalau inovasi itu berawal dari hal yang kecil. Kecepatan suatu rombongan itu ditentukan oleh kecepatan yang paling lambat. Artinya kita juga yang di daerah ini dapat memberikan inovasi maupun kecil yang akan berdampak besar bagi organisasi yang lebih besar ke depannya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Julian atas waktunya. Kami doakan mudah-mudahan inovasi ini ataupun aplikasi ini bisa berkembang sesuai dengan yang diharapkan ya. Nanti kami undang lagi untuk bicara di podcast supaya apabila ada inovasi lainnya kita ngobrol lagi. Baik. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Empat Lawang, Haji Joncik Muhammad, melalui Bapeda Litbang Kabupaten Empat Lawang atas fasilitasinya di Roadshow One Day One Innovation kali ini. Tetap ingat, kita punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Berjumpa lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.